Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi bersama saya, Didi Duli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Mohon maaf, saya baru sempat membuat video setelah beberapa hari vakum. Ya, saya karena perayaan Natal di gereja dan juga di tempat yang lain, dan juga harus berkunjung ke orang tua, ke sanak saudara, dan juga ke jemaat. Jadi waktunya habis dipakai untuk hal tersebut. Tidak apa, yang pasti kita semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan diberkati oleh Tuhan. Mengucapkan selamat merayakan Natal tahun 2024. Kiranya damai sejahtera dari Sang Bapa beserta kita semuanya. Dan selamat menyambut tahun baru 2025. Semoga tahun depan kita semuanya sehat dan penuh sukacita, damai sejahtera, dan melimpah berkat dari Tuhan. Amin. Nah, kali ini saya mau menanggapi apa yang disampaikan oleh Don Ditan dan teman-temannya perihal Natal. Jadi dia ini sedang mengolok-olok orang Kristen yang merayakan Natal, yang katanya perintah merayakan Natal bahkan tanggalnya itu tidak tercatat di dalam Alkitab. Sebelumnya mari kita bersama-sama melihat videonya berikut ini. Apa? Maksudnya apa? Bener nggak Natal lahirnya Yesus tanggal 25 Desember? Iya. Emang ada di Bible tanggal 25 Desember? Ya kalau di Bible sih yang kita tahu nggak ada ya kan? Ya udah nggak ada, ngapain lu bermasalahin? Di Bible kan cuma bicara telah lahir Kristus di kota Daud kan kayak gitu, tapi nggak ada. Nggak ada tanggalnya kan? Nggak ada. Ya udah ngapain diributin, nggak ada tanggalnya. Nah, terus mau diapain? Nah terus mereka bisa tahu tanggal 25 Desember itu lahirnya Yesus itu dari mana kok? Nggak tahu, mereka nebak-nebak. Berarti tradisi gereja? Atau mungkin ajaran bapak-bapak gereja kok Dondi? Ya dibilang nebak-nebak. Nebak-nebak? Nebak-nebak. Kenapa nggak nebaknya tuh ke tanggal 26? Atau ada yang 6 Januari ada. 8 Desember juga ada. Oh itu yang ini ya? Apa? Advent Montanius ya? apa gitu? Montanus apa gitu? Ada yang 6 Januari. Nggak semua Kristen 25 Desember lagi. Oh berarti nggak semua Kristen itu 25 Desember? Dan nggak semua bapak gereja awal setuju 25 Desember tuh hari lahir Yesus. Oh, berarti yang mensetujui atau mensepakati 25 Desember ini kelahiran Yesus itu siapa kok menurut Kodoni? Awalnya mundur lagi. Sebenarnya ada ada tradisi Yahudi. Ini kalau ada orang yang penting terus dianggapnya orang besar lah gitulah, orang besar. Dianggapnya tuh gini. Jadi pas hari kematiannya dia, itu adalah hari dia waktu dibuahi. Waktu dibuahi? Dibuahi itu maksudnya apa? Ini ya, mengandung. Dikandung sama ibunya. Gitu. Maria. Jadi hari kematiannya itu dianggapnya sama dengan hari dia pas dikandung sama ibunya. Pertama kali dikandung sama ibunya. Oh berarti mereka tolak ukurnya itu adalah hari kematiannya kok? Iya. Sehingga disamakan dengan hari kelahirannya? Bukan kelahirannya, dibuahi. Dibuahinya? Jadi misalnya misalnya dia matinya tanggal berapa? Misalnya contoh kalau kayak kasus Yesus kan diperhitungkan itu diduga kuat sama kalangan Kristen sama Yahudi, itu kan Yesus matinya tanggal 25 Maret. 25 Maret? Atau sebenarnya ngambilnya dari bulan Nisan tanggal 14. Itu kan bulannya kalangan Yahudi. Yahudi ya. Dia matinya tanggal 14 bulan Nisan. Nah, berarti itu sama juga dengan hari dia pas dibuahi di kandungan ibunya gitu. Baru pertama kali jadi gitulah, embrionya gitulah. Di kandungan ibunya. Jadi kalau 14 Nisan itu kalau dihitung jatuhnya menurut kalender Julianus apa Gregorius itu dia ketemunya 25 Maret gitu. Hari dia dibuahi atau di hari matinya. Baru dari hari dia dibuahi itu baru ditambah 9 bulan. Berarti hasil penambahan dari dibuahi, lalu ditambahkan, maka terjadilah itu 25 Desember itu. Iya, jadi dari 25 Maret tambah 9 bulan, jatuhnya 25 Desember dianggapnya gitu.
John Ditan dan teman-temannya ini anehnya, berlagak pura-pura tidak tahu begitu ya. Dia mengolok-olok Natal, katanya tidak ada di dalam Alkitab. Bahkan 25 Desember itu juga tidak ditemukan di dalam Alkitab. Nah, bukannya John Ditan ini dan teman-temannya merayakan Maulid Nabi Muhammad. Pertanyaan saya, apakah tanggalnya, perintahnya di dalam Al-Quran ada untuk merayakan Maulid Nabi? Lalu kenapa kalian merayakannya di tanggal tersebut? Dapatnya dari mana? Apakah ini ada di Quran atau ini tradisi setelah zaman Muhammad? Tradisi orang-orang Islam pada waktu itu? Ini pertanyaan saya ya, yang ingin tahu saja. Jadi sebelum kalian mengolok-olok kami mengenai Natal, alangkah baiknya kalian ini melihat tradisi kalian juga ya, bahwa di dalam kalian juga ada tradisi untuk merayakan Maulid Nabi. Nah, kembali kepada apa yang disampaikan oleh John Ditan tadi itu ya, bahwa tanggal 25 Desember itu tidak ada di dalam Alkitab. Jadi orang Kristen itu hanya nebak-nebak saja berdasarkan kata bapak-bapak gereja. Bahkan itu mungkin juga berasal dari tradisi orang Yahudi, kata John Ditan, bahwa hari kematiannya itu biasanya diperingati bersamaan dengan hari pembuahan dia waktu di dalam perut ibunya. Ini dongeng dari mana yang disampaikan oleh John Ditan? Nah, perayaan Natal tanggal 25 Desember itu memang tidak tertulis secara eksplisit di dalam Alkitab. Namun kita bisa melacaknya atau menghitungnya berdasarkan peristiwa-peristiwa sejarah yang tertulis di dalam Alkitab. Pertama, mari kita bersama-sama membuka Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-5. Di sini berbunyi demikian. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabeth. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Nah, jadi kalau kita memulai membaca ayat 5 sampai 9 ini dijelaskan bahwa Zakaria itu adalah rombongan dari Abia. Kita bisa melihat di dalam 1 Tawarik pasal 24 ayat yang ke-10, di mana rombongan Abia ini adalah rombongan yang ke-8 yang bertugas di dalam bait suci untuk membakar ukupan. Nah, hari di mana Imam Zakaria mendapat tugas untuk membakar ukupan di bait suci itu jatuh pada tanggal 1 bulan Isri, di mana itu adalah hari raya tahun baru orang Yahudi. Nah, hari raya tahun baru orang Yahudi ini kemudian dilanjutkan dengan hari raya Yom Kippur yang semuanya berlangsung dalam waktu 10 hari. Ini adalah hari di mana mereka berdoa, memohon pengampunan dosa, dan juga hari di mana mereka merefleksikan kembali kehidupan mereka sepanjang tahun yang lalu. Karena hari raya Yom Kippur ini adalah hari raya pendamaian yang masih erat kaitannya dengan akedah Yitzhak, yaitu hari peringatan pengikatan Ishak atau pengorbanan Ishak yang dilakukan oleh Abraham. Nah, jadi baik hari raya Rosh Hashanah, tahun baru orang Yahudi,
hari raya Yom Kippur dengan akedah Yitzhak itu adalah 3 hari raya yang memiliki rangkaian yang sangat penting bagi orang Yahudi. Dan hari itu ketika Zakaria mendapatkan tugas adalah hari di mana istrinya itu mengandung. Kabar sukacita ini ditulis pada ayat yang ke-13. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Jadi Elisabet mengandung pada hari yang sama ketika Zakaria mendapatkan tugas membakar ukupan pada tanggal 1 bulan Tisri. Atau kalau dikonversikan di penanggalan Gregorian yang kita pakai, hari itu jatuh di akhir September sampai awal Oktober. Jadi itu berlangsung selama 10 hari. Nah, kalau hari itu kita pakai tanggal 25 September, berarti Elisabet mengandung pertama kali berita itu disampaikan kepada Imam Zakaria pada tanggal 25 September. Kemudian kita baca pada ayat yang ke-26, 27. Di sini akan kelihatan waktunya bulan berapa Maria mengandung dari Roh Kudus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Jadi di sini dikatakan dalam bulan yang ke-6. Jadi adalah bulan yang pertama di mana Zakaria mendapat kabar bahwa Elisabet mengandung. 6 bulan kemudian adalah hari di mana Maria mengandung. Jadi 25 September itu 6 bulan lagi. Bulan apa? Kita hitung ya. Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Jadi Maria mengandung atau pembuahan itu terjadi dari Roh Kudus di dalam rahimnya terjadi pada tanggal 25 Maret. 9 bulan setelah 25 Maret adalah 25 Desember. Jadi kapan Yesus lahir? Tanggal 25 Desember. Ini bukan ngasal ngitung atau nebak-nebak seperti yang disampaikan oleh Don Titan atau menurut orang Yahudi cara menghitung orang mati dan pembuahannya begini, tidak. Karena memang menurut Alkitab itu terjadi sedemikian rupa adanya. Jadi Alkitab itu sangat jujur. Kita bisa menghitung atau mengetahui kapan Yesus lahir dari serangkaian peristiwa sejarah yang ada di dalam Alkitab itu sendiri. Jadi tanggal 25 Desember itu bukan asal-asalan karangan gereja ataupun bapak-bapak gereja, tidak. Nah, kalau kita melihat dokumen sejarah gereja awal, orang-orang Kristen itu juga sudah merayakan Natal tanggal 25 Desember. Hanya pada waktu itu mereka itu kan berdiaspora, artinya menyebar kemana-mana. Mereka memakai penanggalan yang berbeda-beda. Ada pakai Gregorian, kemudian Julian yang perbedaannya 13 hari, kemudian ada lunar dan penanggalan yang lain. Jadi tanggalannya itu beda-beda mereka merayakannya. Tapi sebenarnya kalau dikonversi dalam kalender Gregorian itu semuanya sama, tanggal 25 Desember. Nah, mari kita melihat buku sejarah gereja tertua Ante-Nicene Fathers dalam dokumen Bapak Gereja. Di sini di halaman 443 ada mengenai Constitution of the Holy Apostle. Di sini ada penetapan Natal pada tahun
185 Masehi oleh Patriark Demetrius. Jadi karena berbeda-beda tadi itu ya, diminta untuk sama di 25 Desember dalam penanggalan Gregorian. Bunyinya demikian. Wahai saudara-saudara, tetapkanlah dalam hari-hari perayaan, yaitu Natal Tuhan kita, tepatnya pada tanggal 25 bulan ke-9. Bulan ke-9 orang Ibrani itu adalah bulan Kislev. Nah, dalam tanggal penanggalan Mesir itu adalah bulan ke-4, yaitu bulan Kian. Tapi kalau di dalam penanggalan Gregorian itu adalah bulan yang ke-12. Jadi Natal jatuhnya tanggal 25 bulan Desember. Jadi bagaimana? Sama kan? Kalau merindukan Natal ngomong aja, jujur aja. Kalau kangen suasana Natal bilang aja, nggak apa-apa kok. Menolak Natal tapi terima hari liburnya juga nggak apa-apa. Enak kan? Kami yang Natalan, kalian yang libur. Begitu loh ya. Jadi ini cara menghitung Natal berdasarkan Alkitab dan juga berdasarkan sejarah gereja. Sekian dari saya. Selamat merayakan Natal. Shalom, salam meras.